Kasa Kongko asik dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Winda Amalia, saya dari Puskesmas Cengkareng Barat 2. Nah, hari ini saya lagi ada di Taman Puskesmas Cengkareng Barat 2. Enaknya kita kongko asik dan sehat bersama Puskesmas Cengkareng Barat 2. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, daripada bengong-bengong di rumah, yuk kita ngebahas masalah-masalah kesehatan jiwa yang sering terjadi di masa COVID-19 ini. Nah, saya nggak sendirian nih, ditemani oleh dokter pemegang program kesehatan jiwa, yaitu Dokter Sri Rejeki atau yang sering kita sebut dengan Dokter Kiki. Yuk kita panggil Dokter Kikinya. Sekarang kita sudah bersama dengan Dokter Kiki, dokter pemegang program kesehatan jiwa Puskesmas Cengkareng Barat 2. Halo Dokter Kiki. Hai Bunda. Oke, Dok, boleh berbagi sedikit informasi mengenai masalah-masalah apa aja yang sering muncul di era COVID-19 ini? Oke, jadi Win, masalah-masalah kesehatan jiwa yang mungkin terjadi di masa-masa pandemi ini yang paling sering biasanya yaitu gangguan kecemasan dan depresi. Oke, bedanya depresi dan cemas itu apa sih, Dok? Oke, ini kalau cemas itu, gangguan cemas itu adalah rasa khawatir atau rasa cemas yang berlebihan yang berlangsung terus-menerus, tidak terkendali dan mengganggu fungsi aktivitas pasien itu sehari-hari. Oh, sampai mengganggu ya, Dok? Ya. Jadi, kalau depresi itu adalah terganggunya alam perasaan sedih, rasa sedih yang berlebihan yang ditandai itu dengan rasa tidak berdaya, rasa putus asa, dan bisa juga yang paling bahaya bila sudah timbul ada ide-ide bunuh diri. Oke, berarti tanda dan gejala. Nah, kalau gejala dari cemas itu biasanya pasien nih yang saya sering dapati itu biasanya adalah sering ngeluh sakit kepala, sakit perut, tanpa jelas, lalu berkeringat, lalu juga yang paling parah itu dia sering mengalami sesak nafas dan akhirnya sering bolak-balik ke UGD atau ke rumah sakit untuk keluhannya itu. Nah, kalau depresi itu dia terganggunya alam perasaan sedih, jadi rasa sedih yang berlebihan yang digejalai dan ditandai dengan rasa putus asa, rasa tidak berguna. Lalu yang paling parah itu dia itu menarik diri, tidak nafsu makan, dan yang paling parah ada ide-ide bunuh diri. Dok, bagaimana nih cara penanggulangannya kalau kita sudah mengetahui tanda dan gejala yang sudah dokter sebutkan tadi? Oke. Bila ada yang merasakan gejala-gejala seperti itu, yang paling pertama kalau bisa curhat dulu nih sama anggota keluarga di rumah atau rekan di kantor atau sahabat yang merasa kamu nyaman itu untuk mendapatkan dukungan sosial. Apa sih penyebab kecemasannya, apa sih penyebab depresinya? Tetapi bila itu tidak membantu, bisa Bapak Ibu semua berobat ke Puskesmas Cengkareng untuk mendapatkan konseling dan terapi. Oke, baik. Dok, untuk pencegahannya agar kita tidak terkena yang namanya depresi dan si cemas itu bagaimana, Dok? Oke, jadi pencegahannya untuk supaya kita jangan sampai terjadi gangguan cemas dan depresi ini, yang pertama kita tetap bersosialisasi dengan anggota keluarga di rumah, lalu teman kantor. Lalu yang kedua, kita tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti melakukan hobinya, mencari skill-skill baru supaya kita bisa tetap melakukan sibuk ya, tetap jadi nggak bengong gitu. Lalu yang ketiga, jangan melakukan kompensasi negatif seperti pelarian ke alkohol, obat-obatan, lalu juga melakukan game-game eksesif seperti game-game yang terlalu keras-keras gitu ya. Oke, berarti intinya mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya, Dok? Betul. Oke guys, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Kiki mengenai masalah-masalah kesehatan apa saja yang sering muncul pada saat pandemi ini. Sayang sekali ya, waktu kita sudah habis dan tidak banyak.
Terima kasih banyak Dokter Kiki atas waktu dan kesempatannya sudah memberikan kami informasi mengenai masalah kesehatan jiwa. Oke guys, sampai ketemu lagi di acara KASA, Kongko Asik dan Sehat bersama Puskesmas Cengkareng Barat 2. Bye! Nah guys, agar terhindar dari masalah-masalah kesehatan jiwa yang tadi disebutkan, supaya kita sehat terus, harap kita menjadi pribadi yang tangguh, bahwa pandemi itu bukan hanya kita saja yang alami, bahwa di negara lain juga mengalami pandemi ini. Dan yang satu lagi yang paling penting, jangan sampai physical distancing menyebabkan emotional distancing. Jakarta tangguh.